Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran, walaupun kita belajar dari jarak jauh atau menggunakan istilah namanya daring, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menimba ilmu agar kita menjadi orang yang lebih, menjadi orang yang pandai dan mengetahui tentang segala ilmu pengetahuan. Karena anak-anakku sekalian, ilmu itu adalah pintu jendelanya dunia. Kenapa? Dengan ilmu itu kita bisa mengetahui segala macam sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan juga kita akan mengetahui apa yang ada di langit. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah tahu apa itu arti iman? Ya, iman artinya percaya kepada Allah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengenal tentang nama si Asmaul Husna. Beriman pada Allah tentang dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu anak-anakku sekalian artinya adalah nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik pada Allah. Nah, hari ini kita akan mengenal 3 nama Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah tentang Al-Bashir. Al-Bashir itu anak-anakku sekalian, karena kamu tanya, pernahkah kalian bermain petak umpet? Oh, tentunya kita semua pernah bermain petak umpet. Ketika kita menjaga, maka apakah kita akan mengetahui di mana teman kita bersembunyi? Tentunya tidak, kalau tidak kita cari. Tetapi anak-anakku sekalian, Allah itu Maha Al-Bashir, artinya Maha melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu apa yang ada di muka bumi dan di langit, anak-anakku sekalian. Allah akan melihat siapapun yang bersembunyi di bawah kolong, ya. Allah tahu, di tempat yang sempit sekalipun Allah akan tahu dan bisa melihat. Allah melihat segala sesuatu apa yang kita kerjakan, ya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, apa saja ada yang di langit bumi ini Allah bisa tahu. Maka itulah Allah Al-Bashir, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ghaibus samawati wal ard wallahu yuhibbu, ya, wallahu basirun bima ta'malun." Artinya bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ini, ya. Karena Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya bahwa kita ketika melakukan sesuatu perbuatan yang baik, Allah tahu. Ketika kita mencuri, walaupun orang tidak tahu, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Ketika kita berkata bohong, orang percaya, tetapi Allah tahu bahwa kita berdusta. Nah, lalu anak-anakku sekalian, bagaimana perilaku yang mencerminkan bahwa kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat? Yaitu adalah dengan kita berusaha semaksimal mungkin melihat apa yang ada diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya tentang Al-Adl atau Allah Maha Adil. Al-Adl itu artinya berasal dari kata adalah. Adalah itu artinya lurus, ya, lurus, ya, dan sama. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita umpamanya contohnya diberikan oleh orang tua, mempunyai 2 orang saudara, satunya kelas SD, yang satunya SMP, lalu orang tua kita memberikan uang, tidak sama. Lalu kita bilang, ya,
Mama, papa, kok saya dikasih uang 500, kakak dikasih uang 1000. Tentu kita akan memprotes pada orang tua kita, mengatakan bahwa orang tua kita itu tidak adil. Nah, anak-anakku sekalian, adil itu artinya berjalan lurus, ya. Lurus, tidak akan melakukan sesuatu hal yang berbuat sewenang-wenang. Tetapi anak-anakku sekalian, apa yang terjadi pada diri kita, kadang-kadang kita protes. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, adil itu kata Rasulullah SAW adalah sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dilakukan adil bagi kita makhluk. Tetapi Allah, adil bagi Allah adalah Allah tidak akan pernah memilah dan memilih daripada makhluk ciptaannya, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak-anakku sekalian, keadilan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan memberikan surga kepada orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan wa huwas samiul alim. Ya. Bahwa apa? Wa tammat telah selesai, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah itu, ya, di dalam ayatnya, di dalam kalimatnya itu Allah sudah adil. Ya. Nah, di situ diperhatikan. Lihat di situ dalam surah Al-Quran itu Allah katakan seperti itu, maka kita harus tahu dan mempelajarinya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Allah itu selalu bersifat adil kepada semua manusia atau makhluk ciptaan Allah. Bagaimana contoh adil Allah itu? Kita lihat, ketika kita ada malam, ada siang, tentunya Allah berikan kita seluruh dunia ini ada siang dan ada malam. Coba kalau Allah berikan semuanya malam, tentunya tidak akan Allah tidak bersifat adil. Ya. Lihat di gambar, ada suasana malam dan ada suasana pagi. Itu merupakan wujud daripada Allah bersifat adil, anak-anakku sekalian. Nah, lalu anak-anakku sekalian, kita akan memasuki tentang sifat Allah atau asmaul husna Allah, itu tentang Al-Azim. Al-Azim itu artinya anak-anakku sekalian Maha Agung, ya. Maha Agung artinya bahwa semua apa yang ada di muka bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita ketika kita umpamanya menciptakan, ya, sesuatu makhluk ataupun benda, itu hanya akan terbatas anak-anakku sekalian. Paling banter itu usianya hanya 2 tahun, 3 tahun. Tetapi Allah, ciptaan Allah, keagungan Allah tidak akan bisa, ya, habis kalau Allah tidak menghendakinya. Nah, anak-anakku sekalian, kekuasaan Allah itu tidak akan pernah habis. Berbeda dengan seorang raja ataupun presiden, ya, ataupun kepala sekolah, itu tentunya kebesaran mereka akan ada batas waktunya. Artinya bahwa keagungan daripada makhluk itu ada batasnya, tetapi keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada batasnya. Lihatlah ketika Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, dan Allah menciptakan pelangi, ya. Semua itu adalah ciptaan Allah, merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat keagungan Allah itu? Lihatlah ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian, dengan meyakini ataupun kita mengenal Asmaul Husna ini, maka akan semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ini saja bisa saya sampaikan materi kita pada pagi hari ini, dan silakan kerjakan di buku latihannya, di buku cetaknya halaman 21, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.